Youtubers, kembali lagi di Seri Ngulik. Kali ini saya akan mengulik sebuah pertanyaan pelik yang sering menjadi bahan pertanyaan atau bahkan perdebatan di antara para konten kreator. Kalau boleh saya analogikan, ini adalah sebuah pertanyaan mana yang lebih keluar duluan. Apakah ayam dulu ataukah telur dulu? Nah, kali ini saya mengundang partner saya jauh-jauh dari Bali. Dia adalah seorang videographer, juga seorang travel vlogger, untuk memberikan second opinion. Monggo. Halo semua, halo Mas Gun. Halo, selamat datang di studio Makan Kandang bareng. Ayam saya. Baik. Nah, boleh diperkenalkan dulu akun sosial medianya, terus akun YouTube-nya juga apa? Nama saya Putu Aditya Nugraha. Akun YouTube saya Putu Aditya Nugraha juga. Kalian bisa cek Instagram dan Twitter saya @komaditya. Dan Mas Gun, saya juga seorang editor. Oh, editor, profesional editor ya? Aslinya editor sih sebenarnya. Editor, ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, kami akan membahas sebuah hal yang sangat pelik. Apa itu? Punya karya dulu atau punya gear dulu? Nah, Gear yang gear wah. mahal. Mahal, wah, affordable, itu beda-beda sih levelnya. Kalau menurut lu gimana? Kalau saya ya punya Panavision Millennium DXL 8K. Kirain punya apa itu Red Weapon yang baru. Terlalu murah itu. Anjir, murah. Gini, jadi ya kalau menurut saya sih ya, kita bertanya dulu ke diri kita sendiri. Kita itu di industri. Ya pokoknya kita itu di sini itu berperan sebagai apa? Apakah kita sebagai kayak konseptor, apakah produser, ataukah yang memang kita bekerja di lapangan dan ada tuntutan untuk punya alat-alat yang emang ya harus punya alat-alat yang emang harus punya. Ya gitulah. Pokoknya apakah dituntut untuk punya alat apa tidak gitu. Iya, kalau misalnya nih saya jadi profesional gamer gitu kan. Apakah saya ini harus beli lampu yang segede gaban, apa itu? Hari HMI itu Yang segede kebo yang gitu. 12 kilowatt itu ya, segede kebo. Ya terserah, kalau bisa ngangonnya di sawah sih nggak apa-apa. Apa ngon? Nggak ngerti. Ya. Oh, menggembala. Menggembala. Lampu, itu bukan kebo itu. Ya itu pokoknya dilihat lagi profesi itu, menurut kamu yang kamu jalani ini apakah memang membutuhkan essential tools, nah kayak gitu. Ya oke, tapi itu kan lu paling nggak sebagai orang yang punya profesi gitu ya, lu minimal punya must have tools atau misalnya basic requirement gitu kan. Misalnya lu kayak tadi gamer gitu kan, minimal kalau lu nggak punya lampu sendiri ya udah lu punya selop sendiri kan kayak gitu. Iya, atau punya apa, buat sarung tangan yang buat menahan panas kan, itu suka Oh ya itu pegang-pegang itu. lampu, pegang-pegang panas. Lampu yang panas. Sebenarnya kan Kelihatannya sih kayak tugas giver kan, kalau kita lihat kan ya, dia tugas utamanya itu adalah untuk menata, mendesain tata cahaya atau sekadar mengeksekusi kan. Jadi ya kalau udah kayak harus menyediakan alat yang gede-gede kayak gitu, itu tugas produser. Nah, pertimbangannya itu harus punya atau enggak alat sendiri itu selain faktor harga ya, mungkin seberapa sering lu dapat pekerjaan itu gitu ya. bener. Jadi masih bisa diakomodir pakai Sewa. sewa aja kali ya gitu. Maksudnya kalau kerjaannya lebih sering jadi kayak travel videographer kayak gue ini kan, syutingnya paling cuma sehari gitu kan. Pengen extend tiba-tiba. Iya, gitu tiba-tiba apa? Pulaunya tuh enak banget gitu. Terus gue mau extend, ribet juga kan, harus balikin itu alat gitu. Tapi ya kalau emang kita waktu mau extend itu bisa ditanggung sama klien sih ya nggak apa-apa ya. Iya. Cuman kan kadang masalahnya waktu kita pengen extend atau waktu kita pengen dadakan nyewa alat, ternyata nggak available itu loh. Suka keselinnya itu kayak gitu. Gue sih biasanya ya phone a friend lah. Koneksi itu penting banget loh buat kalian. Jadi kalau kalian misalnya perlu hal-hal yang tiba-tiba kayak gini, Dadakan. telepon. Tapi kalau misalnya harus sewa ya, kalau menurut saya sih coba diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kamu dapet fee jasa kamu sebagai videographer atau filmmaker, nah dari situ coba ditabung, disisihkan untuk membeli itu ya, Mas Have Gears itu tadi. Iya, Mas Have itu. Emang tapi kalau ini biaya sewa di Jakarta itu berapaan sih biasanya? Kalau buat kayak peralatan gitu? Kalau kayak kamera yang high end, agak high end gitu, mirrorless atau DSLR high end itu 500-an ribu itu udah dapat. Terus kalau lensa itu 250 ribu itu udah dapat. Tapi itu lensa foto loh, bukan yang Cinelens. Kalau Cinelens kan mahal lagi. Iya, masih lebih mahal gitu. Kalau di Bali sih ya rata-rata sama sih.
Segituan juga 500-an buat kamera, 200-an buat buat lensa. Tapi kalau gue sih lebih sering phone a friend. The power of pinjam dulu, soalnya ya belum tajir-tajir amat guys gitu ya. Untung gue di Jakarta jadi nggak pernah di phone a friend. Ya enaknya sih selama ini teman gue tuh ikhlas gitu. Jadi apalagi ini kan bisa jadi kayak potensi untuk cari duit bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nih, kalau bisa beruntung banget nih ada temen yang tajir banget, dia beli Panavision Millennium XL 8K ya. Terus dia bingung cara makainya gimana. Oh ya kita aja pakai. dia nerima duit aja ya. Nah orang bilang ya punya alat tuh kan investasi ya, apalagi kalau memang buat kebutuhan profesional bukan cuma hobi aja gitu. Karena kalau menurut saya nih sebagai konten kreator, apalagi buat di YouTube gitu ya, konten yang kebanyakan buat travel vlog gitu, saya ini bakal pakai yang essential tools tuh kayak kamera, lensa zoom sama tripod. Nah itu doang itu sebenarnya sudah cukup menghasilkan sebenarnya gitu. Kamera apa? Kameranya ya analog gratis. Tapi esensial. Esensial. Ya tapi buat gue kan gitu. Tapi kita kan nggak mungkin lah gue pakai kayak FS7 gitu ke kemana-mana. Wah gede banget. Ya, itu overkill banget sih. Overkill ya. Meskipun ya sanggup beli sih. Oke, sadis. Kalau lu sendiri gimana? Nah kalau saya kan sering mendapatkan pekerjaan dengan production requirement, yang ya cukup tinggi lah. Tinggi banget. Ya, jadi ya kalau misalnya saya berinvestasi alat-alat yang masif ya yang cukup high end lah. Gitu. Cuman saya kan juga konten kreator nih ceritanya untuk YouTube. Jadi saya juga berinvestasi untuk alat-alat yang ya cukup proper untuk produksi YouTube. Cuman yang kalau buat produksi ya buat produksi serius ya nggak terlalu kepake gitu loh. Emang nih alat-alat yang buat YouTube nih, produksi YouTube nggak bisa dipakai produksi level tinggi gitu. Kayak Mavic misalnya. Tahu diri lah ya. Alat-alat yang dipakai buat konten YouTube ya masa misalnya kayak Mavic terus buat dipakai iklan atau corporate profile ya nggak mungkin lah. Minimal expired lah ya. Ya atau Phantom yang 4 yang Pro kayak itu kan. Oke, kalau kalian juga ngerasa belum sanggup nih untuk beli kamera atau gear-gear yang menurut kalian mahal gitu, pakai handphone aja ya. Iya, jadi kayak saya nih awal-awal ngevlog tuh saya pakai handphone terus diisi lensa wide sama pakai Gorilla Pod Mini itu. Dia awal-awal ngevlog pakai ini Nokia 3310. Lanjut 3310. Ya bisa sih, pasti bisa banget ya. Sekarang kan smartphone kan udah resolusinya 4K kan. Cuman ya kita harus tahu dulu sih itu pasti ada kelemahannya sih, kayak misalnya audio nih. Biasanya kalau smartphone kurang bagus kualitas audionya ya. Jadi tahu dirilah kalau noise banget ya ngomongnya apakah deket banget sama kameranya, sama handphonenya atau gimana. Terus ini nih yang sering terjadi adalah ini nih kelemahan utamanya nih. Waktu kita ngambil momen kan, udah asik-asik nih dapat momen asik, tiba-tiba mantan telepon minta jatah. Kan asik. Istri nonton. Emang punya mantan ya? Apaan sih? Nah sekarang ngomongin tentang editing. Tadi kan alat-alat untuk produksi, ini alat-alat untuk post produksi. Kalau untuk editing, Bli Adit pakai alat sama software apa? Saya pakainya MacBook Pro, itu softwarenya Final Cut Pro X. Berlisensi resmi itu? Oh ya resmi, jadi waktu beli MacBook Pro-nya langsung beli ini, dapat diskonan buat beli Final Cut Pro X-nya. Lumayan, 50%. Kalau lu apa? Kalau saya sih ngeditnya ya masih pakai iMac jadul. Ya jadi kalau buat ngedit 4K agak empot-empotan nih. Cuman sih ya saya kalau software selalu pakai software yang berlisensi resmi dari Adobe. Tuh, jadi ya biar berkah lah. Tapi kalau misalnya kita ya belum mampu untuk beli yang software ori atau berlisensi resmi, itu boleh nggak sih pakai software bajakan gitu? Gimana ya, agak dilema juga sih jawabnya ya gitu. Karena teman-teman yang buat belajar gitu kan rata-rata belum seberuntung kita gitu. Belum seberuntung kita. Ya maksudnya gue ngerti sih gitu ya kalau lu mau belajar gitu terus pakai software bajakan ya gimana ya, monggo. Tapi kalau misalnya udah bisa mulai menghasilkan dari semua itu gitu ya sadar moral aja lah. Tahu gitu diri kan. lah ya. Tahu diri gitu kan. Sisihin dikit-dikit gitu kan. Kalau misalnya sebulan ya kalian
Jadi kayak Adobe Premiere sama After Effects kayaknya itu 200.000 sebulan kalau itu kalian udah dapat 2 langganan. itu. Kalau sebulan aja kalian misalnya dapat satu job yang 1 juta 2 juta, kalian bisa pakai 200.000 itu buat bayar Cuman langganan. 10% ya. Iya enggak. Berapa sih? 4 kali naik Uber kali. Ya, jadi kalau solusi gratis sih ya, kalian bisa pakai iMovie sih. Kalau pertama kali beli Mac biasanya dapat iMovie tuh. Bundling Ya, iMovie itu kayak lumayan banget powerful sih. Gue pernah ngedit 4K pakai iMovie dan itu lumayan banget kalau simple grafis, pakai musik sama cutting biasa. Beres lah semua di situ. Tapi itu juga kembali ke diri masing-masing. Dan kembali ke kekuatan konten kita juga sebenarnya ya. Jadi Yo. kayak kontennya keren banget, storytellingnya keren banget, tapi kayak nggak perlu efek-efek yang aneh-aneh. Ya nanti iMovie cukup ya. Cukup banget. Oke, Rock and Roll Shooters, itu tadi ulikan kami tentang sebuah pertanyaan yang cukup pelik ya. Iya. Dan Gila. ya itu pokoknya bahan perdebatan di sistem tata surya kita. Jadi ulikan kita ini kesimpulannya apa ini sebenarnya? Oke, jadi kesimpulannya adalah silakan simpulkan sendiri. Ya, begitulah. Jadi kamu tim mana nih? Tim yang harus punya gear yang keren dulu baru bikin karya atau karya dulu, nanti gearnya di-update belakangan. jadi punya ya paling nggak punya gear yang esensial dulu Ya, atau basic, terus selebihnya sewa atau pinjam. Sampai jumpa di sharing ngulik berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like. Jadi biar saya makin semangat untuk bikin video konten berikutnya. Dan jangan lupa juga Subscribe ke akun YouTube saya Putu Aditya Nugraha, juga follow Instagram dan Twitter saya @komaditya. jadi Keep keep on on ngulik.